Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat pagi bagi seluruh penonton yang sedang menonton podcast ini. Kenalin, namaku Yarden Widyadina dari Putra, biasa dipanggil Yarden, dan pada kesempatan kali ini aku mau ngebahas something yang very important tentang literasi bermedia sosial. Tapi sekarang aku nggak sendirian nih, karena aku ditemenin salah satu temanku, namanya adalah Noviki Malik Syahrudi. Dia adalah salah satu mahasiswa dari jurusan Ilmu Komputer Halo, Universitas Negeri Semarang. Biasa dipanggil Mas Fikri. Halo Mas Fikri, gimana kabarnya Mas? halo, oke. Alhamdulillah, kabar saya baik. Alhamdulillah. Untuk kabar Alhamdulillah. Mas Yardan sendiri, bagaimana? Alhamdulillah saya baik, sehat walafiat. Cuman mentalnya yang mungkin agak Hmm, agak ini ya. Oke, ya udah. agak down ya mungkin. Iya, Karena agak sudah down. malam mungkin ya. Iya, bener banget. Banyak tanggungan biasa. Oke, terus eh, Terus, jadi kita mau bahas tentang literasi bermedia sosial. Aku mau tanya nih Fik sama Mas Fikri ini. Kita oke. panggil Fikri aja kayaknya lebih lebih enak aja gitu ya Iya, daripada Mas Fikri kayaknya lebih formal lebih gitu. Kita santai aja. enak. Jadi aku mau tanya Fik, ketika kamu dengar literasi bermedia sosial itu apa sih yang terpikirkan kamu gitu? Hmm. Kalau menurutku loh ya, itu eh, literasi media sosial itu kemampuan untuk mengakses, menganalisis dan mengevaluasi suatu informasi yang masuk ke kita dalam bentuk media seperti itu. Hmm, media sosial sendiri kan sangat luas ya Mas ya. Kita kita kan tahu nih kalau media sosial ini Iya. banyak banget penggunanya gitu, terutama di Indonesia gitu kan. Sekarang siapa sih yang nggak pakai media sosial? Bahkan anak-anak kecil pun, balita-balita pun mungkin ya, balita-balita mungkin udah ada yang punya Facebook kali, ada yang punya Instagram gitu. Karena eh, ya kita Nah, literalita aja lah. Sekarang banyak anak-anak kecil yang udah pakai handphone gitu. Orang tuanya yang udah memanjakan dia dengan memberikan di handphone gitu. Nah, ditambah lagi sekarang lagi masa COVID nih. Nah, masa-masa COVID kayak gini kan, masa-masa pandemi kayak gini kan, iya, semua aktivitas online kan. Jadi mereka-mereka yang gak kebiasa, online ya. ya jadi mereka-mereka yang gak kebiasa megang gadget nih, mereka yang gak kebiasa main sosial Gadget. media, karena keadaan mereka jadi main, mereka Eh, jadi pegang gadget gitu. terpaksa gitu. Iya, bener banget terpaksa. Otomatis jumlah Iya, pengguna media sosial di Indonesia bertambah, bener dong. Nah, tapi masalahnya bertambah. ini nih Nah, Mas, iya benar sekali. ada data yang bilang kalau tingkat literasi di Indonesia itu masih rendah gitu. Jadi bayangin deh, media sosial penggunanya itu udah melunjak banyak, tapi literasinya masih segitu-gitu aja gitu, belum Hmm. ada kenaikan. Itu menurut Mas Fikri gimana sih Mas? Bahaya nggak sih Mas kalau kayak gitu tuh? Kalau menurut saya sih bahaya sih. Kalau menurut Mas Fikri gimana? Dengan media sosial yang makin banyak, tapi Ya, literasinya masih gitu-gitu aja. ya benar. Eh, untuk saat ini literasi di Indonesia sangat kurang kalau menurut saya. Karena apa? Di Indonesia itu masyarakatnya itu kurang dibekali eh, informasi yang cukup gitu. Jadi kurang Oh, menggali, mengulik informasi yang ada. Eh, itu yang pertama. Lalu yang kedua itu tidak melakukan proses cek dan recheck. Jadi masyarakat itu tidak mau atau mungkin malas melakukan cek dan recheck tersebut. hmm. Nah, selanjutnya yaitu yang ketiga, cepat menyebarkan informasi. Jadi eh, masyarakat Indonesia itu sangat cepat sekali menyebarkan informasi tanpa melakukan recheck dan cek tersebut. Nah, jadi mudah tersebar yang namanya hoax tadi. Oh, gitu. Kita Oh, bicara hoax ya ini ya. Coba kita bicara hoax. Eh, ibarat pisau bermata dua. Nah, kita tahu pisau bermata dua yaitu baik dan tidak baiknya. Baiknya itu di media sosial bisa menyebarkan informasi cepat, sangat cepat dan sangat mudah begitu. Mana saja dan kapan saja. Full 24 jam. Untuk yang dampak negatifnya itu tersebar informasi hoax. Nah, itu. Lalu ujaran kebencian dan provokasi.
Nah, salah satunya itu. Itu udah Nah, banyak itu banget ya, membuat Mas. iya, ya itu salah tiganya itu. Tiganya. Yang lainnya Iya, iya, iya. banyak lagi. Salah tiganya. Hmm. Setelah itu eh, kenapa informasi itu sangat sensitif begitu? Entah itu yang baik ataupun yang buruk tadi. Karena informasi itu sekarang di era digital ya, era informasi itu sangat-sangat cepat gitu. Jadi apapun yang kita lakukan, apapun aktivitas itu segalanya bisa dilakukan dengan mudah seperti itu. Sehingga informasi-informasi kayak gitu tuh beredarnya lebih cepat gitu ya, Mas ya. Entah itu bener, entah itu jelek gitu. Iya, Entah itu entah itu bener, entah itu salah, salah, iya iya. benar. Entah itu bagus, jelek. Itu karena adanya medsos ini, informasinya jadi kesebar dengan lebih cepat gitu dari seharusnya gitu ya, Mas ya. Hmm, Apalagi kalau benar. informasi-informasi yang berita-berita viral gitu, berita-berita yang sifatnya menaikkan nama seseorang gitu, biar terkenal gitu, pasti pasti tersebarnya tuh orang-orang tuh jadi lebih lebih tertarik gitu, lebih penasaran gitu. Itu ada salah satu apa namanya karakter yang dimiliki oleh netizen Indonesia tuh suka kepo banget gitu. Sekalinya ada suatu Iya informasi benar. yang wah itu mereka langsung berbondong-bondong untuk mencari tahu info tersebut gitu. Tanpa mereka ketahui bahwa misalnya itu hoax ternyata, apakah misalnya itu real gitu. Kita nggak tahu gitu. Hmm. Selama itu judulnya menggoda, informasinya menggoda, kita terpancing aja begitu. Itu salah satu apa namanya ciri khas netizen yang ada di Indonesia gitu ya. Mungkin kalau di luar negeri juga seperti itu ya mungkin ya, Getva di Benar, Indonesia gitu. Tapi benar. not gonna lie, ada suatu data yang bilang kalau memang netizen Indonesia itu terkenal kebarbarannya gitu. Bener ya Mas ya? Benar. Sepakat dengan bukti itu ya, data Benar. itu ya. Indonesia terkenal barbar. Banyak sekali. Ya. Iya, banyak Banyak sekali yang sekali. bilang seperti itu. Iya, iya. Tapi gini deh Mas, ngomongin tentang hoax ini. Kita tahu lah pemerintah itu pasti udah berusaha semaksimal mungkin ngasih kita apa namanya caution, ngasih kita peringatan kalau hoax ada di mana-mana nih. Bagaimana cara mencegah hoax, terus perhatikan informasi yang Anda sebar atau mungkin berhati-hati dalam menggali informasi. Pokoknya berbagai macam slogan itu udah perintah perintah pemerintah berikan kepada seluruh lapisan masyarakat gitu untuk mencegah hoax ini. Tapi kenapa sih Mas kok masih banyak hoax ini kok masih banyak beredar gitu di Indonesia? Itu kenapa? Padahal pemerintah udah berusaha. Apakah kitanya yang acuh sama pemerintah atau bagaimana kalau menurut Fikri? Ya. Seperti yang sebelumnya saya katakan, informasi itu masyarakat itu kurang dibekali dengan informasi yang cukup tadi. Jadi masyarakat hanya mengambil informasi yang lihat di depan mata, gitu. Tidak Ya, mau ya, ya. mengulik kembali informasi yang tersebar. Padahal informasi yang fakta itu banyak juga, cuman masyarakat itu malas, malas untuk mengeceknya kembali. Iya, iya, Gitu. benar-benar. Terus selanjutnya seperti yang saya katakan sebelumnya yaitu proses cek dan recheck tadi, yaitu mengecek dan merecek informasi yang ada. Nah, gitu harus memilah, harus pandai-pandai memilah dan memilih Iya, informasi tersebut. tidak boleh gegabah gitu Nah, ya. seperti yang seperti yang sebelumnya tadi, awal tadi melakukan analisis begitu. Melakukan analisis ini maksudnya mengurai pesan yang kita terima. Jadi kita mengurai pesan-pesan apa saja yang bisa kita terima dengan baik dan kita sebarkan ke orang lain gitu. Jadi misal kita tidak punya bukti, itu lebih baik diam Iya, iya, gitu. benar-benar, benar banget. Jangan asal menyebarkan informasi yang tidak pasti atau tidak tentu Iya, iya. arahnya begitu. Yang ada malah cari sensasi nanti ya. Selanjutnya yaitu ya benar, malah cari sensasi. Kadang orang-orang itu memang sengaja menyebarkan hoax itu untuk mencari kepopuleran. Nah, Iya, itu ada, sering ada. sekarang Iya, terjadi. benar banget.
untuk menaikkan followers, untuk menaikkan subscriber. Wah, itu banyak sekali seperti itu. Selanjutnya di bagian evaluasi. Nah, bagian evaluasi ini bukan hanya untuk orang yang mencari informasi yang terdapat di media sosial saja, untuk yang formal saja, tapi masyarakat masyarakat awam, masyarakat umum itu juga harus melakukan evaluasi begitu. Evaluasi di sini yaitu melakukan penilaian tentang media-media yang ada, yang tersebar begitu. Jadi bagi kalangan pemuda atau yang di bawahnya masih anak-anak itu harus dibekali dengan evaluasi dari orang tuanya. Jadi orang tua itu harus memberikan yang terbaik untuk anaknya, ya kan? Nah, Iya, iya, itu benar-benar. pasti ya. Pasti orang tua semua akan memberikan hal yang terbaik untuk anaknya. Nah, salah satunya yaitu melakukan evaluasi pada media-media sosial mana yang harusnya dipilah dan dipilih untuk anaknya, untuk diberikan kepada anaknya. Nah, begitu. Sekarang kan zamannya sudah canggih juga di media sosial, di aplikasi itu sekarang sudah ada yang namanya family aplikasi family. Iya, Di iya, iya. dalamnya itu terdapat pemilihan aplikasi dan berbagai media yang ada. Jadi kita bisa mengecek apa yang ada di dalam HP anak tersebut jika kita sudah melakukan riset tadi gitu. Lebih terpantau lah pada intinya ya. Nah, iya, lebih terpantau. Kita bisa mengeceknya selama 24 jam. Bahkan kita bisa mematikan atau melakukan evaluasi di HP anak tersebut, melakukan HP yang kita punya gitu. HP orang tua yang punya. Oh Melakukan jarak iya, jauh gitu bisa. bisa, bisa. Itu salah satu hal yang penting. Mungkin banyak dari kita orang tua yang belum tahu mengenai teknologi yang terbaru ini. Family itu Termasuk ya, aplikasi mengecek family. tadi itu termasuk family Oke. gitu. Eh, Oke, Mas Fikri, ada nggak sih Mas pesan-pesan untuk menutup podcast kali ini ya, karena kita tadi udah berbincang-bincang mulai dari media sampai permasalahan hoax gitu kan. Indian ada nggak Mas pesan untuk para pengguna sosmed di luar sana tuh supaya nggak gampang termakan dengan hoax gitu dari Mas Fikri sendiri? Oke. Dulu pernah patah mengatakan lidahmu bagaikan pedang. Nah, Ya, itu ya. sekarang sudah berbeda. Jarimu Jarimu bagaikan bagaikan pedang. pedang. Nah, jarimu bagaikan pedang. Nah, itu zaman sekarang seperti itu. Karena apa yang kita ketikkan itu sangat berpengaruh kepada orang lain yang tersampaikan. Nah, begitu informasi yang kita sampaikan dari yang kita ketikkan. Jadi Ya, kita itu harus berhati-hati dalam melakukan dan menyebarkan informasi yang ada. Nah, seperti itu. harus lebih hati-hati dipakai jarinya ya, Iya, harus lebih hati-hati pakai jarinya. supaya nggak menimbulkan perpecahan gitu antar masyarakat, apalagi Iya. satu negara gitu kan, bisa Iya, bahaya. bisa bahaya. Ketikan itu bisa melakukan down kepada orang lain, antara orang dengan orang, bahkan sampai bisa negara dan negara dengan negara. Itu bisa memicu peperangan dunia ketiga, bisa jadi Waduh, seperti itu. iya, iya, iya. Padahal Karena hanya dengan hoax itu bisa hanya dengan jadi itu. sentuhan-sentuhan gitu kan, cuman betul-betul aja gitu, ada informasi Benar. share gitu doang, tapi efeknya itu bener-bener bahaya banget gitu, karena orang-orang Bahaya jadi pada banget. tahu gitu, apalagi kalau beritanya salah ya kan, ada misinformasi, Hmm. ujaran kebencian, kalian hanya tinggal share-share aja tanpa tahu efeknya, dikira hanya having fun aja, kita seneng-seneng aja gitu, niatnya bercanda gitu, Iya. mungkin
mungkin awalnya ada yang menganggap itu suatu bercandaan gitu ya. Tapi kita nggak tahu di luar sana ada orang-orang yang menganggap itu sebagai suatu hal yang serius gitu. Kita juga nggak tahu gitu. Oke, kalau gitu Mas Fikri, makasih banyak waktunya buat kesempatan kali ini. Mohon maaf sekali mengganggu waktunya ya malam-malam begini. Saya ucapkan banyak-banyak terima Oh kasih iya, sekali lagi. jam malam. Iya ya. Oke, Mas Fikri, baik teman-teman semuanya, penonton semuanya. Mungkin itu aja yang bisa kita berdua sampaikan tentang literasi bermedia sosial ini. Harapannya ke depannya di Indonesia sendiri tingkat tingkat penggunaan media sosial dengan tingkat literasinya itu sama-sama maju gitu ya. Jangan hanya media sosialnya maju, tapi literasinya segitu-gitu aja gitu. Jadi keduanya harus imbang atau bahkan literasinya lebih tinggi begitu. Jadi ya harapannya Benar. itu itu akan terjadi ya, literasinya makin tinggi, media sosialnya juga mungkin bisa mengimbangi gitu, dan lebih berhati-hati lagi dalam menemukan atau ketika nanti teman-teman mendapati berita hoax itu lebih berhati-hati lagi, jangan mudah percaya, selalu cari sumbernya, selalu cek dan recheck, analisa, dan juga untuk mengevaluasi informasi-informasi yang tersebar di media sosial begitu. Jadi literasinya harus benar-benar ditekankan lagi begitu. Oke, itu aja teman-teman. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih sama Fikri dan terima kasih kepada teman-teman yang udah menonton. Eh, itu aja dari kami. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.